wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Selamat datang Sobat Solehah. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa menyapa Sobat Solehah pada Jumat malam mengaji malam hari ini. Masih dalam nuansa Syawal ya. Sebelum itu saya dan Sobat Leader Hasanah lainnya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf kami. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Insya Allah kajiannya akan dimulai ya Sobat Solehah. Yang sudah hadir lebih awal, terima kasih banyak. Oh iya, sembari menunggu Sobat Solehah yang lain, bisa juga Sobat Solehah menyiapkan cemilan, minuman favorit. Jangan lupa alat tulis sama buku catatannya ya. Sembari menunggu Sobat-Sobat Solehah yang lain. Karena dengan kita mencatat apa yang akan kita dengarkan pada malam hari ini, kita berarti sedang mengikat ilmu yang sedang kita dengarkan. Ya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rahmatul Umaroh, yang insya Allah akan memandu jalannya acara Jumanji pada malam hari ini yang penuh berkah. Sebelum kajian dimulai, saya izin membacakan peraturan dari Jumat malam mengaji ini. Yang pertama, apabila berkenan, Sobat Solehah bisa on cam ya, karena sebagai bentuk untuk menghargai majelis ilmu dan narasumber kita pada malam hari ini. Kemudian dilarang keras untuk merokok selama kajian berlangsung. Kemudian mohon untuk tidak mengeluarkan kata-kata kasar ataupun menuliskan hal-hal yang tidak berfaedah sepanjang kajian. Nah, ada yang tahu nggak tema malam hari ini apa? Coba minta tolong dituliskan di kolom komentar. Atau boleh juga yang ingin on mic. Adakah yang tahu? Memaafkan yang tak termaafkan, kiat memulihkan hati di hari yang fitri. Masya Allah, jazakillah khair Kak Faradila. Betul ya, bahwa tema malam hari ini yaitu memaafkan yang tak termaafkan. Kiat memulihkan hati di hari yang fitri. Nah, gimana nih cerita Lebaran Sobat Solehah kemarin? Apakah ada cerita-cerita yang menyenangkan ataupun hal-hal yang mengagetkan gitu, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul? Boleh Sobat Solehah untuk menceritakan di kolom komentar? Atau pengen juga on mic, sedikit sharing-sharing? Misalkan kalau saya kemarin ya alhamdulillahnya ini ditanyain kayak, oh kapan pulang? Kan saya qadarullahnya habis dari merantau, kemudian pas lebaran alhamdulillah sudah pulang dan ditanyai sedang berproses bekerja di mana, seperti itu. Alhamdulillahnya dari saudara dari ibu maupun bapak itu baik-baik ya, tidak mempertanyakan hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Mungkin dari Sobat Solha ada cerita-cerita yang unik gitu, Sobat waktu lebaran kemarin? Oh, dibilang kendutan saja Kak Aya. Mungkin karena bahagia, alhamdulillah ya Kak Aya. Yang penting sehat-sehat Kak Aya. Iya, pasti ya Kak. Kalau orang-orang kan biasanya mungkin melihat kita kayak lama nggak ketemu, mungkin secara fisik dilihat kayak mungkin gendutan atau kurusan kayak gitu. Ya biasa ya, karena untuk menghangatkan suasana. Oh Kak Salma, ditanya udah ada calon belum? Wah, hampir semuanya nanya seperti itu. Wah, jawabannya gimana nih Kak Salma kalau ditanya kayak gini? Siapa tahu sebagai inspirasi kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu ketika muncul ke kita. Kadang-kadang kita ini ya, saking seringnya ya ditanya udah ada calon apa belum. Jawab aja, fokus cari kerja dulu. Mantap, siap-siap. Terima kasih Kak Salma sudah sharing. Betul, nikah gak gampang ya, karena perlu pertimbangan. Juga nggak usah buru-buru ya soal nikah, karena kita juga masih banyak hal yang dipersiapkan kayak gitu.
Baiklah, terima kasih sudah sharing-sharing ya, Sobat Soleha. Kalau begitu, untuk membuka acara ini, agar semakin berkah, marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kak Zalfa Anissa. Kepada Kak Zalfa, kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nih kakak-kakak, kita bisa buka mushafnya ataupun kakak bisa baca di share screen yang telah diberikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس Wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul adzim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan maafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau kakak, surat Al-Imran ayat 133 sampai 134 ini berisi perintah Allah untuk segera mengejar ampunan dan juga surganya dengan menjadi orang yang bertakwa. Ciri-cirinya itu disebutkan di ayat 134, yaitu berinfak dalam keadaan lapang atau sempit, menahan amarah, memaafkan manusia, dan juga berbuat baik. Dan pastinya surga yang dijanjikan seluas langit dan juga bumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke Kak Umar. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Kak Zalfa. Masya Allah atas bacaan Al-Quran dan makna dari yang kita dengarkan tadi ya. Dari surat Al-Imran ayat 133 dan 134. Jazakallah khairan Kak Zalfa atas lantunan suci ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan. Semoga menambah keimanan dan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Dan kita bisa mengambil manfaat tadi dari ayat 133 dan 134 surat Ali Imran. Oh iya, Sobat Soleha, insya Allah tema kajian kali ini yaitu memaafkan yang tak termaafkan. Kiat memulihkan hati di hari yang fitri. Nah, mungkin di hari yang fitri ini itu merupakan suatu momen yang tepat ya untuk kita meminta maaf, memaafkan orang lain, terutama memaafkan diri sendiri. Mungkin dari Sobat Soleha pernah punya hal-hal yang hal-hal yang menyakitkan kayak gitu yang dilakukan oleh orang lain kayak gitu. Tentu tidak mudah untuk memaafkan orang tersebut. Tapi di hari yang fitri ini kita diajarkan untuk memaafkan semua orang-orang yang telah menyakiti kita kayak gitu. Karena Allah saja Maha Pemaaf kayak gitu. Masa hambanya tidak berusaha untuk belajar memaafkan kayak gitu. Semisal ada hal-hal yang sebelum Ramadan atau jauh sebelum itu terdapat orang-orang yang pernah menyakiti. Terus di hari yang fitri ini kita berusaha sepenuhnya untuk memaafkan mereka. Karena dengan memaafkan tentu hati kita juga semakin lapang. Hal-hal yang baik akan muncul kayak gitu. Memang sih berat sih memaafkan orang lain, tapi kita harus pelan-pelan untuk mencobanya. Ya, pelan-pelan pasti bisa ya, insya Allah. Kemudian, tentunya kita penasaran apa yang akan dibahas nanti sama Kak Rahma tentang tema memaafkan ini. Jadi kita mesti simak
sungguh-sungguh ya Jumanji malam hari ini, karena akan ada hadiah dari Kak Rahma untuk 5 orang pembuat story resume yang terbaik. Gimana sih caranya? Bukan tonton ya, lebih ke simak kajian pada malam hari ini sampai selesai. Kemudian jangan lupa bikin resume story sebagus mungkin terkait Jumanji malam hari ini. Jangan lupa tag Soleha Story dan Instagram dari Kak Rahma, yaitu @___ atau _ 3 kali RNF. Jangan lupa follow kedua akun tersebut dan maksimal postnya jam 9 besok pagi. Kemudian pengumuman akan diumumkan di grup komunitas dan Instagram. Jangan lupa pantengin terus ya. Semuanya ada di kolom chat juga ya, dikirimkan sama Kak Aya di kolom chat. Baik, Alhamdulillah. Kak Rahma insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita. Izin untuk menyapa Kak Rahma. Assalamualaikum Kak Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Rahmatul. Masya Allah. Halo semuanya teman-teman. Apa kabar? Terima kasih Kak Rahma sudah hadir di tengah-tengah kami. Iya. Kabarnya Kak Rahma gimana? Alhamdulillah baik. Harus baik ya. Harus baik. Karena sebisa mungkin kita harus berprasangka baik ke Allah. Silahkan dilanjut dulu Kak Rahma. Terima kasih Kak Rahma. Terima kasih banyak ya Kak Rahma sudah berkenan hadir untuk mengisi kajian pada malam hari ini. Saya izin untuk memperkenalkan Kak Rahma. Kak Rahma ini nama beliau yaitu Kak Rahma Nur Fadlillah, merupakan seorang mentor self healing muslimah sekaligus penulis buku Sebelum Kau Tiba. Sudah tahu bukunya Kak Rahma? Mungkin dari Sobat Soleha ini sudah memfollow Instagramnya Kak Rahma yang covernya putih dan ada bunga biru ya Kak ya kalau nggak salah. Nah dalam buku ini ada bab tentang memaafkan loh, yang pas banget sama judul yang kita bahas pada kajian malam hari ini insya Allah. Jadi buku ini udah ada di seluruh Gramedia, tapi bisa juga pesan di e-commerce. Silakan beli di Shopee yang tertera yang akan dikirimkan oleh kakak-kakak leaders. Kemudian nanti bisa dibaca lebih lengkapnya di buku tersebut. Baiklah Kak Rahma, agar tidak berlama-lama, Kak Rahma bisa memulai kajian ini dan kami akan menyimak dengan baik. Sobat Soleha yang ingin menyicil pertanyaan, boleh ya, silakan nanti bertanya di kolom komentar. Silakan Kak Rahma. Oke, ini slide-nya udah muncul belum Kak? Belum Kak, belum. Nah ini. Oke. Sudah Kak. Oke, teman-teman, aku boleh minta tolong nggak kita on cam dulu sebentar ya. Nanti selanjutnya kalau misalkan teman-teman mau, nggak apa-apa sayang ya. Oke, ya sebentar, aku benerin dulu ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ini kalau misalkan di kelas aku, kalau misalkan aku tanya apa kabar ya, teman-teman boleh jawab sesuai dengan perasaan teman-teman sekarang. Jadi aku minta nanti pada saat aku bilang apa kabar, teman-teman silahkan tulis semua perasaan teman-teman yang lagi teman-teman rasain hari ini. Kalau misalkan capek Kak, misalkan, atau kecewa aku, capek Kak, kemarin ditanya kapan nikah, misalkan kayak gitu ya. Capek Kak, misalkan, atau aku kecewa Kak, atau misalkan sekarang lagi happy misalkan ya, aku happy banget Kak, alhamdulillah. Udah ada nih. Kak Muti, capek Kak. Ada lagi yang lain, ayo kita sampaikan ya, kita healing hari ini, khusus malam ini saja. Apa kabar teman-teman? Overthinking, pusing, ya. Alhamdulillah happy, bingung, oke, dikejar deadline katanya ya. Alhamdulillah baik, muak katanya, dalam banget ya, muak itu. Masya Allah, ada lagi teman-teman? Ayo, boleh
malam ini aja aku minta teman-teman jujur sama perasaan teman-teman sendiri. Karena kenapa teman-teman? Karena mungkin setiap hari teman-teman banyak menghadapi peristiwa-peristiwa yang tidak teman-teman inginkan. Atau misalkan teman-teman seringnya menghadapi situasi-situasi yang sulit teman-teman terima dalam diri teman-teman. Atau mungkin setiap hari, kok nggak ada orang yang ngertiin aku ya? Misalkan kayak gitu ya. Kok nggak ada orang yang memahami perasaan aku ya? Atau kok nggak ada yang nanyain aku baik-baik aja atau enggak ya? Pasti kan ada ya perasaan-perasaan kayak gitu. Overthinking dan lain sebagainya. Pasti ada di diri kita. Bisikan-bisikan yang datang di kepala kita. Oke. Yang belum di mute boleh minta tolong di mute. Oke. Nah, teman-teman, tadi ini banyaknya jawabannya adalah capek katanya. Capek Kak, pusing Kak, muak Kak. Atau tadi yang dikejar deadline berarti cemas ya. Cemas Kak. Hal-hal yang membuat kita itu hal-hal yang bersemayam di dada kita sebetulnya teman-teman, di pikiran kita, di jiwa kita. Teman-teman semuanya, ini sebelum kita mulai ya. Dunia ini memang melelahkan teman-teman. Bahkan diciptakan untuk melelahkan bagi manusia. Teman-teman mau lari kemanapun, mau ke laut, ke hutan, ke langit, gitu ya. Teman-teman masih akan rasakan hal yang sama, capek. Kita baru aja hari ini happy misalkan. Besok pasti ada sesuatu yang mungkin aja terjadi. Kita hari ini baik-baik aja, tapi ternyata besok ada hal-hal yang sulit kita terima, itu mungkin saja. Atau bisa jadi kebalikannya, hari ini kita nggak baik-baik aja, hari ini tadi kita capek, kita muak dan lain sebagainya, tapi besoknya kita bisa jadi lebih happy dari hari ini. Kita nggak ada yang tahu, apa yang akan kita hadapi di kemudian hari. Tapi pastinya dunia ini melelahkan bagi siapa saja teman-teman. Karena Allah tuh mendesain dunia tuh memang seperti ini. Kita akan berputar di hal-hal yang sama. Sedih, bahagia, kecewa, kehilangan, kerugian, hal-hal yang sulit kita terima. Akan kita hadapi semuanya teman-teman. Bahkan Rasulullah SAW juga akan menghadapi fase-fase terberat dalam hidup. Tidak bisa dipungkiri, beliau juga manusia biasa. Dan maka tugas kita sekarang malam ini, aku pengen teman-teman untuk sekedar merenungi apa yang sebetulnya teman-teman rasakan. Apa yang sebetulnya teman-teman inginkan, atau sebetulnya apa yang terlintas di pikiran teman-teman ketika teman-teman membaca memaafkan yang tak termaafkan. Boleh di next ya. Oke. Nih sebelum lanjut ya. Ini aku bebas, teman-teman mau jawab dalam hati boleh dijawab di kolom chat boleh. Tapi kita satu-satu dulu poinnya ya. Yang pertama, aku tanya dulu teman-teman, siapa atau apa yang selama ini belum kamu maafkan? Siapa atau apa yang sampai saat ini belum kamu maafkan? Coba, aku pengen tanya ya ke teman-teman. Boleh dituliskan dalam hati, boleh di kolom chat silahkan, karena forum ini insya Allah amanah ya, tidak akan bocor kemana-mana. Siapa atau apa yang selama ini belum kamu maafkan? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, sejak kapan kamu memendam semua itu? Coba teman-teman pikirkan, teman-teman telusuri, apa sih yang membuat aku marah setiap hari? Apa sih yang membuat aku mudah tertrigger ketika ada sesuatu yang membuatku menekan pikiranku, menekan diri aku? Apa yang membuat aku selalu sulit menghadapi orang tuaku misalkan? Apa yang membuat aku selalu sulit bergaul di antara orang-orang yang mungkin belum memahamiku, atau mungkin di kondisi-kondisi yang baru misalkan bagiku? Diriku di masa lalu kah? Oke.
Atau mungkin teman-teman pernah merasa, kenapa ya dalam menghadapi sesuatu tuh aku selalu insecure? Kenapa aku tidak pernah percaya diri dengan diri aku? Kenapa aku tidak pernah merasa puas dengan apa yang aku minta? Itu bisa jadi teman-teman. Itu bisa jadi adalah sinyal-sinyal yang kita tangkap dari diri kita bahwa ada sesuatu yang belum kita maafkan dari diri kita. Masya Allah tuh, diri sendiri, ayahku, orang tuaku. Oke, it's okay teman-teman. Silahkan tuliskan. Silahkan validasi emosi teman-teman. Hari ini saja aku minta. Sebelum besok teman-teman melanjutkan perjalanan teman-teman, melanjutkan pekerjaan. Untuk kita kan sekarang lagi long weekend ya, sebelum teman-teman liburan dan lain sebagainya. Coba diresapi pertanyaan-pertanyaan aku ini. Silahkan tuliskan. Mantan suami dan mantan mertua, Masya Allah. Ya. Lalu ini, pertanyaan terakhir, apakah itu mengganggumu sampai saat ini? Teman-teman ada yang suka GERD misalkan? Atau ada yang punya GERD? Atau ada yang suka mah tiba-tiba? Ada yang suka migrain? Ada yang suka sesak napas? Sesak napasnya tuh bukan karena kamu menghirup apa yang berbahaya, bukan, tapi misalkan dalam kondisi tertentu kamu masuk ke apa namanya ruangan tertentu, atau misalkan kamu pergi ke tempat tertentu tiba-tiba kamu sesak napas misalkan, atau tiba-tiba kamu pusing, tiba-tiba, atau kamu misalkan lagi perform untuk sesuatu, misalkan tugas atau kamu skripsi, misalkan sidang, terus kamu keringat dingin misalkan, kamu sulit mengendalikan diri kamu. It's okay. Itu tanda-tanda yang boleh kamu sadari gitu ya. Sebelum kamu, meskipun kamu belum tahu itu apa gitu ya. Oke, teman-teman. Karena waktunya terbatas ya, aku harap kita akan ketemu lagi ya. Kita jadi agak cepat dikit ya, nggak apa-apa sayang. Nah, oke. Tadi 3 pertanyaan itu teman-teman. Ada 3 pertanyaan dasar yang bisa kamu telusuri ke hati kamu teman-teman. Karena kenapa? Karena ternyata ya teman-teman, ternyata yang sulit di usia sekarang bagi kita itu adalah menerima qada dan qadar. Tadi kita capek kan ya, kita capek, lalu kita tadi saya bilang bahwa dunia ini tempatnya capek. Kenapa dunia ini tempatnya capek? Karena memang didesain seperti itu bagi kita. Nah ternyata yang paling melelahkan di dunia ini adalah mengimani qada dan qadar. Yang kenapa itu ada di posisi terakhir ya, setelah di 6 rukun iman kita. Iman terakhir itu kan iman kepada qada dan qadar. Karena itu teman-teman, itu adalah kesimpulan dari semua yang kita yakini. Bahwa setelah mengenal Allah dan semua syariatnya, ternyata ujian kita sesungguhnya di dunia ini adalah menerima ketetapan Allah, teman-teman. Menerima qada dan qadar Allah. Yang ternyata di usia kita sekarang banyak sekali plot twistnya gitu ya. Teman-teman sudah merasa pastikan ya, bagaimana kita harus mengimani qada dan qadar, pasti sudah merasakan ya. Makanya capek gitu. Makanya tadi ketika aku tanya ya banyak yang keluar gitu kan. Berarti kita sudah berjalan sejauh ini teman-teman, dan Masya Allah, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir di sini, di bumi Allah ini gitu ya, untuk setidaknya mungkin ada sesuatu yang Allah harapkan kita untuk ubah, Allah harapkan kita untuk perbaiki. Dan bisa jadi di webinar hari ini jawabannya yang teman-teman dapat ya. Oke, boleh next Kak. Nah ini boleh teman-teman screenshot, boleh dijadiin story, silakan. Boleh di teman-teman share ke keluarga, sahabat dan lain sebagainya. Aku bilang di sini, memaafkan itu perjalanan yang tidak mudah. Seringkali ia jauh lebih berat dari lukanya sendiri. Karena saat memaafkan, kita tidak hanya bersentuhan dengan penyebabnya, tapi juga bersentuhan dengan cerita dan sesuatu, seluruh hal yang mengubah hidup kita selamanya. Kalau kita, contohnya gini ya teman-teman,
kalau kita bicara tentang maaf, kadang kan banyak sekali hal-hal yang membuat kita, oh berarti aku harus cepat-cepat maafin. Oh berarti aku harus cepat-cepat berdamai. Oh katanya kalau misalkan aku nggak memaafkan, aku akan berdosa karena Allah pun Maha Pemaaf dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya teman-teman. Padahal teman-teman, Islam itu adalah agama yang sangat aware, yang sangat peduli akan kesehatan mental, teman-teman. Teman-teman kalau buka Al-Quran, teman-teman, di dalamnya itu banyak sekali ayat di mana pengulangan kata jiwa dan kolbu itu diulang beberapa kali, teman-teman. Dan Allah di beberapa ayat Al-Quran itu menyebutkan bahwa Al-Quran ini sebagai penyembuh. Artinya apa? Artinya Allah sangat aware, agama kita sangat peduli akan kesehatan mental. Kenapa itu diulang-ulang? Sesuatu yang diulang-ulang itu kan berarti penekanan ya teman-teman. Kenapa itu disebut penekanan? Karena prosesnya tidak mudah. Kita manusia, kita punya kapasitas. Kita bukan malaikat, kita bukan, bahkan sekelas Rasulullah pun gitu ya, punya fase terberat dalam hidupnya yang sulit diterima. Apalagi kita. Lalu misalkan gini, misalkan ya, lu mah ujiannya nggak seberapa dibanding gua misalkan. Atau lu mah misalkan gitu aja kok down sih, kok gitu aja lo bisa nggak masuk kuliah, kok gitu aja bolos kerja, alah cetek banget kayak gitu misalkan. Hey sorry gitu ya, yang menurut kamu berat, yang menurut kamu ringan itu bisa jadi berat untuk orang lain. Misalkan di sini aku Rahma dan Kak Rohmatul, mirip kan ya namanya ya, artinya hampir sama. Tapi kita berdua sama-sama perempuan. Aku dan teman-teman di sini ya, sama-sama perempuan. Tapi cara kita menghadapi permasalahan, apa yang membentur kita di kehidupan kita, latar belakang hidup kita, apa yang menjadi cerita terbesar dalam hidup kita itu berbeda. Kita brojol nih dulu ya sama mama kita, lahir ke dunia oe, kita kan sebetulnya punya masalah yang berbeda-beda teman-teman. Lingkunganku dan lingkungan Kak Rohma itu jauh berbeda. Kita dihadapkan dengan situasi yang berbeda. Maka nggak bisa kita menyamakan permasalahan orang lain dengan dalih misalkan, lo gitu aja misalkan repot, lo gitu aja misalkan nggak bisa move on, misalkan lo gitu aja misalkan nggak bisa hadapin, nggak bisa disamain. Yang menurut kita sepele itu bisa jadi berat buat orang lain, teman-teman. Yang menurut saya sepele itu bisa jadi berat untuk Kak Rohma. Bisa jadi belum bisa Kak Rohma hadapi sampai hari ini. Dan itu manusiawi, itu sangat wajar, itu kapasitas kita sebagai manusia. Jadi salah ketika ada orang yang menilai bahwa lu umur segitu belum apa-apa ujiannya dibanding gue yang udah pernah apa, enggak gitu. Bahkan untuk bayi yang baru lahir saja, mereka punya masalahnya sendiri. Untuk apa kita membedakan permasalahan kita dengan orang lain? Seolah-olah luka itu seperti apa ya, tingkatan yang harus dibandingkan, untuk apa? Nah, sembuh juga, pulih juga, punya waktunya sendiri. Nggak bisa yang menurut kita baik kita berat itu yang menurut kita berat itu mungkin kita butuh bertahun-tahun untuk memaafkannya. Yang menurut saya berat, saya butuh waktu 25 tahun misalkan untuk menghadapi sesuatu dalam diri saya. Dimana ketika saya di umur saya yang 29, saya baru menyadari bahwa ternyata dulu itu perjalanannya panjang ya, gitu ya. Nah sama untuk Kak Rohma misalkan Kak Rohma usianya misalkan lebih muda dari aku misalkan, tapi bukan berarti aku merasa senior dalam hal ujian gitu kan. Nggak ada di dunia ini orang yang senior. Rasulullah SAW juga kan nggak ada ya riwayat yang merasa dia tuh senior. Kalian nggak akan bisa apa-apa dibanding aku, nggak ada kan yang kayak gitu ya. Bahkan Allah sendiri begitu lembut meraih orang-orang yang terluka. Wahai hambaku, aku di sini. Wahai hambaku, seperti itu kan. Kenapa kita harus membanding-bandingkan luka gitu ya? Jadi ini poinnya, memaafkan itu perjalanan yang tidak mudah bagi siapapun.
menurut kamu mudah, belum tentu untuk orang lain. Dan memaafkan itu proses. Gak bisa tiba-tiba, misalkan dari lebaran ke lebaran kamu bisa, dari lebaran ke lebaran kamu bisa memaafkan keluargamu, memaafkan situasi yang sama, misalkan gak bisa. Proses semuanya. Seperti itu ya. Boleh dia next? Nah, ini apa namanya? Gambaran yang tadi aku maksud itu ya. Islam adalah agama yang sangat peduli pada kondisi jiwa. Teman-teman, kalau misalkan teman-teman lihat, ini ada pohon di sini, teman-teman. Ini ada akarnya, teman-teman. Akarnya itu adalah agama kita, Islam. Atau bisa jadi akarnya ini adalah Al-Quran. Atau bisa jadi akarnya ini adalah Allah. Dan kita tumbuh, bersemi, jadi daun, jadi dahan, jadi bunga gitu ya, dihinggapi burung dan lain sebagainya. Ini adalah jiwa manusia. Yang ketika akarnya goyah, teman-teman. Ketika akarnya goyah, itu maka akan goyah semuanya. Pohon kalau dicabut akarnya kan tumbang juga gitu ya. Seperti kita manusia, teman-teman. Jadi yang membuat aku pribadi bersyukur bertemu dengan agama ini gitu ya, adalah bagaimana Allah itu sebegitu merangkulnya gitu ya di dalam Al-Quran, sebegitu nggak mau kita kesakitan, sebegitunya Allah tuh melindungi kita gitu ya, dengan semua aturan yang ada, dengan seluruh ketegasannya gitu ya, dengan seluruh cerita-cerita dalam Al-Quran. Teman-teman tanpa disadari, teman-teman akan menjumpai bagaimana Allah tuh begitu lembut mengetuk hati kita untuk aku tuh ngingetin kamu untuk gini supaya kamu nggak sakit, supaya jiwa kamu nggak sakit. Aku tuh bukan pengen kamu nggak bahagia, bukan, tapi aku tuh pengen biar kamu tuh nggak sakit. Makanya aku nggak bolehin kamu makan makanan yang haram misalkan. Makanya aku nggak bolehin kamu pacaran. Makanya aku nggak bolehin kamu terlalu berharap sama yang namanya manusia. Karena apa? Karena jiwa kamu akan terluka. Dan ketika jiwa kamu akan terluka, kamu akan seperti pohon yang tumbang. Seperti itu sebetulnya gitu ya. Tapi kadang aku pribadi gitu ya, suka lupa. Aku pribadi selalu merasa bahwa apa yang aku lalui semua tuh karena usaha aku, karena kerja keras aku. Padahal kan bukan ya teman-teman. Kita untuk sampai di sini, untuk menghadapi semua kelelahan kita, bahkan untuk merasa lelah pun, itu kan ada campur tangan Allah. Gitu ya teman-teman ya. Boleh di next. Nah, ini yang tadi aku maksud ya teman-teman. Islam adalah agama yang sangat peduli. Pengulangan kata hati itu ada sekitar kurang lebih 130 kali, teman-teman. Dan pengulangan kata jiwa itu sekitar 260 kali dalam Al-Quran. Kurang lebih ya. Selebihnya nanti teman-teman kalau bertemu dengan Ustadz Adi Hidayat bisa ditanyakan ya. Karena beliau tahu banget ya posisi-posisi kata per kata dalam Al-Quran. Tapi ini yang aku pelajari, yang aku telusuri. Ada 130 lebih kali, 130 kali lebih, teman-teman. Hati, jiwa. Masya Allah, teman-teman. Berarti apa? Allah tuh benar-benar merhatiin kita, gitu ya, teman-teman. Saya pengen nangis gitu ya, kalau membayangkan bagaimana baiknya Allah, teman-teman. Bahkan Rahma yang sekarang bisa bicara depan teman-teman, ini adalah Rahma yang pada saat usia 25 tahun dulu mengurung diri di kamar. Mengurung diri dengan semua luka yang ada, dengan kisah hidup yang tidak bisa dia terima. Rahma yang sekarang bisa ngobrol sama teman-teman di sini adalah Rahma yang dulu tidak mampu untuk sekedar bangun dari tempat tidur karena merasa dirinya hancur. Tapi ternyata Allah hadirkan aku di sini bersama teman-teman, sebagai teman-teman, sebagai temannya teman-teman. Itu teman-teman. Jadi maha baik Allah ternyata gitu ya. Boleh next, silakan. Nah ini teman-teman, ini dari semua ayat yang ada dalam Al-Quran. Ini adalah
ayat-ayat kesembuhan, ayat-ayat yang menunjukkan bahwa bagaimana Allah itu sangat aware dengan kesehatan mental kita. Bagaimana Allah tidak pernah menyebut kita ketika kita punya masalah dengan mental kita itu berarti kurang iman gitu ya. Nggak ada kayak gitu. Allah nggak pernah bilang kayak gitu. Kalau kita kurang iman, gitu ya, kalau kita ketika kita punya masalah dengan mental kita kurang iman, Allah tuh nggak akan bilang di surat At-Taubah ayat 14 dan menyembuhkan hati orang-orang yang beriman. Tuh, orang-orang beriman aja teman-teman hatinya perlu disembuhkan. Orang-orang beriman aja hatinya perlu diperbaiki. Jiwanya perlu diperbaiki teman-teman. Orang-orang beriman saja ada fase errornya. Orang-orang soleh aja, bahkan sekelas Rasulullah SAW, teman-teman, ketika menerima wahyu di Gua Hiro, itu kan ngegebeg ya, teman-teman, kalau bahasa Sundanya. Itu kan, apa yang ngegebeg itu apa ya bahasa Indonesia? Bergetar gitu ya, teman-teman. Ngegebeg gitu ya, bergetar. Apalagi, itu kan sinyal bahwa itu kondisi mental. Bagaimana dengan kita? Kita kalau melihat malaikat Jibril di depan mata kita, shock kali ya, gitu kan? Ya Allah, ya Robbi, gitu ya. Bagaimana, ya kita bisa bayangkan bagaimana pada saat Rasulullah pertama kali melihat malaikat Jibril gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi nggak ada istilah kamu kurang iman gitu ya misalkan. Jadi kamu misalkan anxiety dan lain sebagainya. Nggak ada di situ. Justru teman-teman, dengarkan baik-baik teman-teman. Justru ketika kita menyadari apa yang kita rasakan teman-teman, itu adalah bentuk dari keimanan. Ketika kita menyadari apa yang menyakiti kita, itu adalah bentuk keimanan. Ketika kita menyadari apa yang melukai kita, jujur sama Allah, ya Allah aku sakit. Maafkan aku ya Allah, tapi aku masih sakit dengan kejadian itu. Tapi aku tidak mau itu semua menjadi penghalang aku beribadah padamu. Maka tolong sembuhkan aku ya Allah. Tolong bereskan aku. Karena aku ingin sembuh, ingin pulih, ingin baik ketika aku beriman kepada Engkau. Seperti itu teman-teman. Jadi nggak ada istilahnya kamu kurang iman gara-gara kamu tertimpa musibah. Nggak ada. Seperti itu ya. Boleh next. Nah ini seringkali, ini kita ke pembahasan selanjutnya. Seringkali kita merasa harus selesai sekarang. Nih, padahal tidak semua hal butuh disegerakan. Seringkali kita merasa harus cepat memaafkan. Padahal semua perasaan kita itu perlu diakui sebelum dilepaskan, teman-teman. Artinya apa, teman-teman? Dari semua ayat yang tadi disebutkan, yang 6 ayat tadi itu kita sebutnya mungkin yang best sellernya gitu ya. Yang best sellernya, yang sering disebutkan gitu ya oleh ustadz-ustadz, oleh guru-guru saya gitu ya. Tapi selebihnya boleh teman cari tahu sendiri atau pasti teman-teman juga ada yang lebih tahu ya. Dari semua ayat yang menunjukkan perhatian Allah pada jiwa dan kesembuhan dalam mental kita, aku tidak pernah menemukan Allah memaksa hambanya untuk lekas pulih, teman-teman. Gak pernah, teman-teman. Contohnya gini, teman-teman. Allah tuh kan gak pernah ya bilang kita, jangan menangis, hambaku, kamu cengeng banget. Gak pernah kayak gitu kan. Tapi Allah tuh bilangnya tuh, jangan berputus asa. Gitu kan, teman-teman. Allah tuh gak pernah bilang, lupakan sekarang juga hambaku, jangan kayak gitu, lo ngapain gitu kan. Gak kayak gitu kan bilangnya. Tapi Allah tuh bilangnya apa coba? Aku bersama orang-orang yang sabar. Terus Allah tuh bilang apa lagi ya? Allah tuh nggak pernah bilang, kamu tuh harus kuat. Kamu nggak boleh lemah. Nggak kayak gitu Allah tuh teman-teman. Tapi Allah bilangnya apa coba teman-teman? Allah tuh bilang, Allah tidak akan membebani kamu. Allah tidak akan membebani seseorang. Melainkan dengan kesanggupannya. Gak pernah kan Allah nyuruh, kamu harus kuat sama aku, enggak kan? Tapi Allah tidak akan membebani, aku nggak akan membebani kamu di luar kesanggupanmu, gitu kan, bahasa Allah.
Satu lagi, Allah tuh nggak pernah bilang kita jangan lemah misalkan. Tapi Allah tuh malah bilangnya itu, janganlah engkau bersedih, Allah bersamamu, gitu kan ya. Bahasanya tuh, Masya Allah ya teman-teman. Nggak pernah Allah tuh kayak ngejudge kita buat, nggak pernah kayak ngejudge kita gitu. Maka siapa manusia yang bisa menjudge kita? Siapa kita bisa menjudge luka orang lain gitu kan ya. Sementara Allah berulang kali seperti itu memperlakukan kita. Coba teman-teman baca Al-Quran dan terjemahannya. Gak pernah Allah tuh kayak kamu harus kuat. Aku bersama orang-orang yang sabar. Aku lebih dekat dari yang kau kira. Misalkan seperti itu ya. Allah tuh cara Allah mendekati kita. Nah, artinya Allah itu bukan ingin, dari yang aku tulis ini ya, Allah itu bukan ingin kita sembuh cepat, teman-teman. Tapi Allah tuh pengen kita tuh tahu arah hati kita tuh mesti kemana untuk bisa pulih dari luka itu. Untuk bisa memaafkan yang nggak termaafkan itu. Itu teman-teman. Simpelnya seperti itu ya, teman-teman. Oke, next boleh? Nah, jadi apa dong Mbak Rahma? Apa dong Kak? Mengapa kita harus memaafkan? Ini aku jeblagin gitu ya di sini, aku tulisnya tuh pakai caps lock ya. Ini tuh penekanan ya teman-teman, bukan marah-marah saya. Karena yang paling lama tersiksa ketika kita tidak memaafkan ya teman-teman, itu tuh bukan orang lain tapi diri kita teman-teman. Orang yang nyakitin kita itu tuh kayaknya udah nggak tahu, udah lupa kayaknya sama dia pernah nyakitin kita. Tapi kita yang disakiti itu memendam sekian puluh tahun untuk bisa memaafkan. Yang dirugikan siapa? Kita. Lalu karena luka yang terus disimpan akan berubah menjadi beban yang kita bawa setiap hari. Apa yang sesak di dada kita, apa yang membuat kita ke-trigger atau misalkan kita marah-marah mulu, misalkan, itu kan efek dari luka, efek kita belum memaafkan. Even itu tentang memaafkan diri kita sendiri gitu ya, teman-teman. Lalu kenapa kita harus memaafkan? Karena marah yang tidak dilepaskan, diam-diam banyak menggerogoti kita. Iya, banyak kan penyakit hati, penyakit fisik yang diakibatkan karena kita belum memaafkan sesuatu. Belum ikhlas, belum bisa, minimal kita jujur bahwa kita memang terluka. Itu kuncinya sebetulnya teman-teman. Gak perlu kita buru-buru maafin gitu ya. Minimal kita jujur dulu sama diri kita bahwa kita capek. Kalau kita jujur setiap hari, yang namanya metode journaling itu kan sebetulnya agar kita jujur setiap hari, teman-teman. Itu ketika diulang, kenapa itu bisa menjadi terapi? Karena memang ampas-ampas atau sampah-sampah dalam diri kita itu akan keluar dengan sendirinya ketika kita jujur sama diri kita. Aku hari ini sakit hati karena aku merasa bahwa Kak Sofia aku merasa bahwa Kak Sofia hari ini menyakitiku, misalkan seperti itu ya, misalkan. Aku hari ini sakit hati karena aku merasa Kak Farah Dila itu menyinggung perasaanku, misalkan. Tulisin aja gitu ya. Journaling itu seperti itu. Bisa menyadari setiap hari. Begitu juga curhat sama Allah, nggak apa-apa. Dengarkan baik-baik teman-teman ya. Mengakui bahwa kita terluka itu tidak akan serta-merta membuat Allah itu murka pada orangnya saat itu juga gitu ya. Mengakui bahwa kita terluka, mengakui ya teman-teman, bukan berarti kita dendam gitu. Itu kalau dendam itu urusan lain, itu udah ada campur tangan setan. Mengakui, ini sekadar mengakui bahwa kita terluka, itu nggak akan langsung mengubah penilaian Allah ke kita ataupun ke orang yang kita maksudkan. Nggak akan jadi, kamu bilang kayak gitu, kamu dosa itu misalkan ke orang tua kamu, atau kamu bilang kamu tersakiti itu kamu dosa misalkan ke teman kamu. Nggak akan kayak gitu Allah tuh gitu ya. Nggak akan kayak gitu. Justru kita akan semakin kita berdialog dengan Allah. Ya Allah, maaf, saya masih belum bisa, saya masih sakit ternyata, saya masih sulit ternyata, saya masih lakukan itu setiap hari, teman-teman. Selama 1 tahun mustahil teman-teman tidak akan
lembut hatinya untuk memaafkan pada akhirnya. Mustahil teman-teman tidak akan tenang hatinya. Mustahil teman-teman ketika teman-teman jujur sama diri sendiri, mustahil teman-teman gak akan tenang gitu ya. Ketika teman-teman ulangi itu setiap hari, insya Allah teman-teman akan berdamai dengan minimal teman-teman punya hati yang tenang, yang sudah dibersihin sampah-sampahnya. Karena apa teman-teman? Perhatikan, hati yang tenang akan menyelesaikan banyak hal teman-teman. Sekali lagi, hati yang tenang akan menyelesaikan banyak hal teman-teman. Nah ini, yang terakhir tadi, nah ini, karena luka yang tidak selesai akan terwariskan ke anak-anak kita. Karena hati yang marah akan membakar habis seluruh kehidupan kita. Teman-teman, pernah dengar mungkin ya teman-teman, luka pengasuhan. Luka pengasuhan itu adalah luka yang terwariskan dari ibu kita ke kita, nanti ke anak kita. Karena apa? Karena tidak diselesaikan. Nah bisa jadi luka yang kita punya, ketika kita tidak mencoba untuk merilisnya, ketika kita tidak mencoba untuk menyelesaikan satu persatu, kita tidak berikhtiar misalkan untuk, ya Allah izinkan saya berikhtiar untuk saya pengen beres gitu ya. Itu nanti akan membekas, akan terwariskan luka pengasuhan itu. Kenapa itu bisa terwariskan? Ya karena apa yang kita hadapi, apa yang menghadapi kita itu nanti akan terkena, tercemar apa yang ada dalam diri kita. Kita sering misalkan hubungan kita dengan suami misalkan jadi akan ada sesuatu, hubungan kita dengan mertua jadi akan ada sesuatu, dengan anak kita apalagi gitu ya, darah daging kita. Ya kita marah-marah atau ibu yang tidak bahagia kan ketika mengandung akan berbeda gitu ya. Nanti kondisi janinnya mungkin nanti akan tahu gitu ya. Anak kita tuh tahu ibunya, kondisi perasaan ibunya anak kita tuh tahu. Bahkan saat ditiupkan roh gitu ya, anak kita tuh udah tahu gitu. Apa namanya, getaran-getaran dalam diri kita itu seperti apa. Ketika dia baru berbentuk zigot gitu ya teman-teman. Kan bayi itu sudah ada titik otak, titik jantung, titik matanya gitu ya. Teman-teman, titik telinga, titik hati yang Allah tiupkan ke diri dia. Sehingga mustahil kalau calon anak kita nggak tahu tentang diri kita. Pasti berdampak. Itulah kenapa ada luka pengasuhan. Itulah kenapa sebelum menikah, aku di sini bukan berarti menyarankan sebelum menikah ya, kapanpun kamu harus berusaha untuk damai dulu sebelum kamu melanjutkan perjalanan berikutnya. Gimana dong Kak, aku mau udah nikah misalkan. Oh ya nggak apa-apa, nggak ada yang terlambat. Kamu tetap bisa berjalan, nggak ada kata terlambat untuk pulih ya teman-teman. Kita punya perjalanan yang berbeda dan perjalanan yang sudah dilewati itu bukan untuk disesali. Mungkin ada fase-fase dalam hidup kita menyesali. Tapi pada akhirnya yang kita lihat adalah yang ada di depan, teman-teman. Yang ada di depan. Apa yang akan kita lakukan untuk di depan? Begitu, teman-teman. Maka, tolong, teman-teman, jujur sama diri teman sendiri. Belajarlah untuk jujur. Karena ketika kita jujur dengan perasaan, maka pulih itu nanti akan nyusul gitu ya dengan sendirinya. Seperti itu teman-teman. Nah, apa namanya? Tadi aku bilang kita tuh nggak perlu buru-buru kan? Karena fitrah manusia itu kadang teman-teman sifatnya itu buru-buru. Itu ada dalam surat Al-Anbiya, teman-teman boleh cek ya, Al-Anbiya ayat 37. Al-Anbiya ayat 37 ya. Itu karakter manusia itu terburu-buru kata Allah tuh. Termasuk dalam hal perasaan, dalam hal jiwa, dalam hal keinginan untuk pulih, untuk cepat-cepat melupakan gitu ya. Padahal tidak semudah itu otak kita melupakan sesuatu, tidak semudah itu. Teman-teman, yang bisa kita lakukan adalah menanam memori-memori baik yang nantinya akan menutup memori-memori buruk dalam pikiran kita. Al-Anbiya ayat 37 ya.
Iya, seperti itu teman-teman. Jadi aku harap seiring dengan berjalannya waktu, tidak perlu hari ini, tidak perlu misalkan hari ini habis webinar gue harus memaafkan semua kesalahan dia, misalnya kayak gitu juga gitu ya. Tapi aku ingin teman-teman berikhtiar untuk yang paling sederhana adalah mengakui atau jujur pada diri kita sendiri bahwa kita terluka. Nggak ada tuh kayak misalkan aku nggak apa-apa kok kak, aku baik-baik aja kok sejauh ini aku hidup ya, aku mengikuti arus kehidupan aja, aku ngalir aja. Ya justru ketika lu ngalir itu berarti ada masalah gitu ya. Ya, berarti ada sesuatu yang harus dibereskan teman-teman. Seperti itu teman-teman. Jadi semoga boleh di next dulu ya. Jadi mengapa kita harus memaafkan? Kesimpulan paling besarnya gitu ya dari semua catatan yang tadi aku sebutkan adalah karena Allah sayang kita. Karena Allah sayang kita, teman-teman. Bahkan bisa jadi ya, teman-teman ini sebagai penutup aja. Bukan bisa jadi, tapi faktanya yang aku rasakan gitu ya, yang kebanyakan orang atau guru-guruku bilang, bukan guru ya, aku nggak yang punya guru banget, maksudnya pada akhirnya gitu ya, dalam hidup, kita tuh nanti akan menemui fase di mana ternyata baik itu kesedihan ataupun kebahagiaan, baik itu luka ataupun hal-hal yang sulit kita maafkan, ternyata yang menodai, yang membuat hati kita terluka itu bukan karena orangnya, bukan karena peristiwanya. Kita terluka bukan karena kita patah hati karena orang itu menyakiti kita, ternyata di depan sana. Setelah aku sadari gitu ya teman-teman. Tapi karena apa? Karena garis cerita kita yang Allah tuliskan sudah seperti itu. Karena Allah tuh menitipkan kebaikan dari apa yang akan terjadi dalam diri kita. Semua sudah tertulis. Keputusan kita untuk bertemu dengan orang yang menyakiti kita. Hari-hari yang kita lewati yang membuat kita tersakiti. Semua kesalahan-kesalahan yang ternyata orang itu perbuat ke kita. Pada akhirnya nanti akan ada fase, meskipun mungkin kamu belum menyadari sekarang. Tapi akan ada fase di mana kamu menyadari bahwa, oh ternyata semua ini bukan, apa yang menyakiti kita itu tidak bisa dijadikan sebagai objek kita tersakiti gitu ya. Tapi semua yang menyakiti diri kita itu kehendak Allah. Yang mana Allah tuh pengen menitipkan cerita yang lebih besar, hikmah yang lebih besar, yang ketika kita berhasil melewati itu, Allah akan kasih hadiah yang lebih manis. Maka perantaranya adalah dengan luka itu, gitu ya. Mungkin sulit ya memahaminya. Hanya aku kesimpulannya adalah tidak semua yang datang melukai kita itu teman-teman adalah takdir yang buruk gitu ya. Tapi bisa jadi ada maksud baik Allah di dalamnya. Selalu ada maksud baik Allah dalam setiap peristiwa yang menyakiti kita, teman-teman. Selalu ada maksud baik Allah di setiap kecelakaan yang kita lewati. Meskipun saat ini kita belum menyadari hal itu. Seperti itu, teman-teman ya. Itu saja dari aku, teman-teman. Boleh di next. Kalau teman-teman tertarik untuk membaca beberapa kisah aku tentang memaafkan, silahkan. Teman-teman boleh baca di buku aku. Lagi ada diskon di Shopee. Aku lupa diskonnya berapa, tapi kalau nggak salah sekitar 20%. Tapi kalau misalkan di link itu, di linknya tuh kadang yang munculnya itu harga aslinya, tapi ketika diklik nanti akan ada diskonnya, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman berminat silahkan. Kalau teman-teman nggak mau beli online, aku pengennya beli di Gramed, boleh. Sudah ada di seluruh Gramed di 119 cabang. Silahkan, tapi nggak ada beberapa yang belum ada juga gitu ya teman-teman, silahkan.
boleh. Ini hanya opsi saja aku mempromosikan. Itu saja dari aku teman-teman. Silakan aku kembalikan ke Kak Rahmatul. Masya Allah, jazakillah khair atas pemaparannya Kak Rahma yang sangat luar biasa. Sangat terharu ya Sobat Soleha yang hadir pada malam hari ini. Insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua apa yang telah kita dengarkan dari Kak Rahma. Baiklah, kita masuk sesi tanya jawab ya Sobat Soleha. Jika ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand dan boleh ketik pertanyaan juga di chat. Nanti saya izin bacakan satu persatu dan akan langsung dijawab oleh Kak Rahma. Kalau Ini mau berapa penanya nih Kak? Sampai jam berapa? Oh, boleh tahu? 3 dulu mungkin ya Kak, kalau yang on mic didahulukan ya Kak. Oh, boleh. Silahkan Sobat Soleha. Ada yang mau bertanya? Oh, tadi ada Kak, sepertinya saya izin bacakan boleh. Apakah ada yang mau raise hand dulu Kak? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak, Tulip Putih. Iya, kenalin nama aku Anissa dari Bandung Barat. Insya Allah, silakan Kak. Iya, ini maaf ya mengganggu. Untuk yang lain mau bertanya, izin mau bertanya sama Ustazah yang cantik jelita. Begini, saya tuh ada hal yang mengganjal gitu ya. Saya teh biasanya selalu mendengarkan dari orang lain, tapi setiap saya mau mengutarakan teh gimana ya, merekanya teh kayak nggak mau mendengarkan. Jadi sama ini teh kalau misalnya aku mau curhat, kalau ada yang bilang sok mau curhat nggak, jadi nggak enak gitu. Nah itu gimana tuh Ustazah? Jadi aku tuh lebih banyak memendam daripada mengutarakan. Itu boleh nggak sih kayak gitu? Itu aja sih Ustazah. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh aku langsung jawab ini Kak? Boleh Oke. Kak. Ya, mungkin kesimpulan dari pertanyaannya adalah banyak di lingkunganmu mungkin yang nggak bisa ngertiin kamu gitu ya untuk jadi teman curhat. Jadi kamu jadi orang yang banyaknya memendam gitu ya. Kalau pertanyaannya, bolehkah memendam? Bolehkah memendam perasaan atau memendam kegelisahan? Sebetulnya memendam ini ada beberapa versi ya teman-teman. Kalau memendam perasaan, misalkan kamu punya perasaan ke lawan jenis, itu dipendam tidak apa-apa, karena sebaiknya seperti itu gitu ya. Tapi ketika kamu memendam sesuatu yang jadi yang membuatmu sakit gitu ya. Misalkan pada hari itu kamu sakit hati sama orang, kamu pengen memendam, kamu pengen cerita ke orang, tapi ternyata lingkungan kamu tidak mendukung akan hal itu. Aku nggak bisa nyalahin lingkungan kamu. Aku juga nggak bisa menyalahkan kamu yang memendam, karena kondisi kita berbeda gitu ya. Kalau misalkan ditanya memendam pada saat seperti itu apakah boleh? Sebaiknya tidak justru ya. Karena masih banyak cara selain curhat ke manusia. Itu banyak cara yang bisa kamu lakukan. Kalau kamu misalkan masih malu, kan kita kadang malu ya curhat ke Allah juga kita kadang malu ya. Kalau kamu sulit untuk mengutarakan, kamu bisa tulis apa yang kamu rasakan hari itu. Ketika kamu menuliskan hal itu, kamu boleh marah, kamu boleh bejek-bejek kertasnya, kamu buang. Itu salah satu terapi juga. Kamu buang semua perasaan itu ketika kamu sudah menuliskan semuanya. Kamu coba aja meskipun misalkan kamu malas misalkan ya untuk nulis gitu ya. Kamu tuliskan semua, kamu bejek-bejek gimana, misalkan kalau kamu marah silahkan itu buang nanti ke tong sampah dan kamu nggak boleh dan kamu nggak perlu baca itu lagi. Itu salah satu metodenya. Ketika misalkan di lingkungan kamu nggak ada yang dengerin kamu, misalkan qadarullah gitu ya, ternyata lingkungannya itu sangat tertutup untuk orang untuk curhat gitu ya, atau misalkan sangat skeptis, sangat tidak pedulian, ya udah, kamu nggak bisa mengendalikan orang lain untuk suka sama kamu. Kamu nggak bisa mengendalikan orang lain untuk menerima kamu.
nggak bisa memaksa orang lain untuk menerima kondisi kamu. Ya udah, kita ambil jalan yang solusinya gitu ya. Solusinya nggak ada mereka pun aku bisa rilis dengan emosi aku. Nggak ada mereka pun aku bisa mengobati diri aku. Salah satu metodenya adalah tadi, tuliskan semua yang kamu rasakan sampai kamu merasa bahwa, oh, gue udah cukup nih, misalkan, atau aku udah cukup nih hari ini. Mungkin awalnya nggak akan kerasa benar-benar kayak misalkan ada hasilnya gitu ya. Tapi ketika kamu mencurahkan yang kamu rasakan di kertas, itu hormon yang dikeluarkan itu sama ketika kamu mencurahkan cerita kamu ke orang gitu. Akan sama hasilnya yang kita keluarkan itu gitu ya. Yang kebahagiaan yang kita dapat atau kesedihan yang kita keluarkan akan sama hasilnya gitu. Termasuk ketika kamu ini step selanjutnya, setelah itu kamu bisa menghibur diri kamu. Menghibur diri itu nggak perlu orang lain. Saya di sini bukan mengajarkan kalian untuk nggak butuh orang lain, bukan gitu ya. Tapi di kondisi tertentu kan kita kadang nggak punya teman. Ada kondisi tertentu yang bikin kita tuh ngerasa bahwa aku nggak mungkin bisa curhat di tempat ini atau di lingkungan ini. Maka step kedua adalah kamu menghibur diri kamu. Menghibur diri dengan cara apa? Dengan cara apa menghibur dirinya? Menghibur diri itu bukan berarti kamu harus melakukan hal-hal yang memang foya-foya atau misalkan membuat kamu bahagia dengan cara yang gimana gitu. Kamu bisa menghibur diri dengan cara kamu sendiri. Apa yang bikin kamu happy, yang positif, seperti itu. Termasuk dengan sedekah. Teman-teman tahu nggak fakta dari sedekah? Sedekah itu bisa membuat kita bahagia dan bisa mengurangi kesedihan kita. Apalagi sedekah subuh, teman-teman. Kan sebetulnya yang pengen kita keluarin saat kita pengen curhat itu, kita pengen happy gitu ya. Kita pengen divalidasi emosinya. Kita pengen balik lagi baik-baik aja. Ketika kita kondisinya tidak mendukung, kita pakai metode lain, lalu kita hibur diri kita dengan sedekah. Sedekah subuh itu memulihkan jiwa. Sedekah subuh itu menurunkan respon panik kita akan sesuatu yang menyerang jiwa kita, teman-teman. Seperti itu. Jadi masih banyak cara untuk kita selain curhat. Dan yang paling wajib adalah, yang paling harus gitu ya, diusahakan, dipaksakan adalah curhat ke Allah. Aku pernah ikut kajiannya Ustadz Nuzul Zikri. Ustadz Nuzul Zikri bilang, hari ini ada orang yang menangis datang ke saya, katanya. Menangisnya itu, ya Allah, ya Rabbi, ya Allahu Akbar, Ustadz, katanya. Saya pengen cerita, Ustadz, saya pengen cerita. Kenapa, katanya? Antum kenapa? Katanya, seperti itu. Ketika ditanya, Ustadz, wallahi Ustadz, katanya. Selama ini saya berjuang, ini pas banget ya dengan pertanyaannya. Selama ini saya berjuang, katanya, untuk menghadapi semua persoalan hidup saya. Dan saya hanya bisa bercerita kepada Allah, katanya. Dan hari ini, Ustadz, katanya, semua rasa sakit itu terbayarkan. Hari ini semuanya selesai. Ustadz, saya nggak tahu ya permasalahannya apa, tapi mungkin sesuatu yang harus dilunasi, entah itu apa gitu ya. Semuanya selesai, Ustadz. Demi Allah, Ustadz, saya tidak pernah saya tidak bohong bahwa Allah itu mendengarkan saya. Oh ya, Allah itu mendengarkan saya, Ustadz. Allah mendengarkan saya. Allah mendengarkan saya. Jadi apalagi sesuatu yang mungkin mengendap gitu ya di hati kita, yang nggak bisa keluar. Masa Allah nggak bisa keluarin gitu ya. Kita bilang aja ke Allah, ya Allah, aku benar-benar nggak punya teman untuk curhat. Teman-teman aku kayaknya nggak bisa dengerin aku. Teman-teman aku kayaknya nggak dalam kondisi yang bisa mendengarkan aku. Maka tolong dengarkan aku malam ini, ya Allah. Curhat, nah itu. Awal-awal pasti malu, berat, tapi insya Allah
semakin lama akan semakin deras air matanya yang keluar nanti. Jadi masih banyak cara Kak untuk kita curhat selain mengandalkan manusia. Seperti itu ya. Masya Allah. Jazakillah khair Kak Rahma. Bagaimana, apakah ada tanggapan dari Kak Asrifa ya tadi? Apa salah? Kak Tulip katanya. Tulip, Kak iya. Nama aslinya siapa tadi Kak? Anissa. Anissa. Alhamdulillah. Oh, Kak. Oh iya. Pas gitu emang pas lagi kayak gitu teh emang aku juga buat ustazah baliknya ya udah cerita lagi ke Allah gitu sambil Alhamdulillah. udah sholat tuh kayak nangis mau cerita ke orang tua malu belum tentu orang tua makan jadi ujungnya teh ya udahlah teh biarin aja jadi bener-bener gak ada yang ngertiin gitu. Iya gitu, Ustazah benar-benar pas. Masya Allah, jazakallah khairan katsira, jazakallah khair. Semoga ilmunya benar-benar bermanfaat banget, Masya Allah bermanfaat. Dan jadi pahala jariah buat Ustazah, amin, ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Kak Anissa. Ya, Selanjutnya saya izin mempersilakan Kak Tulip Putih ya, Kak Rahma. Dipersilakan. Ya, izin bertanya, Kak Rahma. Oh iya, boleh. Sebelumnya saya juga udah follow Kak Rahma ya, karena tulisan di IG-nya sangat menenangkan. Jadi gini, aku singkat saja, aku tuh udah 10 tahun kerja di salah satu sekolah. Nah, aku tuh dimasukin sama orang ini. Nah, orang ini tuh ternyata memberikan apa ya? Dia tuh ke aku tuh merasa memiliki aku gitu di sebuah instansi itu tuh. Jadi terus dia tuh orang toksik lah bisa dikatakan. Nah, yang aku takutkan ada beberapa orang yang notice bahwa sikap aku tuh kurang lebih sama seperti dia. Nah, aku tuh takut energinya itu makin menyerap ke aku. Takut, nah gimana cara memotong si energi itu gitu. Tapi ini juga mau resign sih Kak, mau resign. Iya. Cuman ada beberapa orang yang notice, jangan sampai kamu dalam keadaan marah misalkan sama seperti beliau karena kan kalau umur udah gen apa ya disebutnya kalau kelahiran 70-an itu jadi gak kan kalau gen Z mah lebih ke notice ini aku yang salah nih harus Gen ke psikolog X. nih harus berilmu. Nah kalau orang kayak gitu mah kan lebih ke gak mau disalahin gitu. Gitu sih Kak, gimana cara memotongnya di aku biar nggak nularin energinya dia yang negatif itu sih Kak, makasih. Oke. Pertanyaan aku adalah apa yang membuat kamu merasa terikat sama dia? Apakah emang ini tuh hanya hubungan antara senior dan junior seperti itu, ataukah misalkan emang bestie misalkan, atau orang lain tahu kalau kalian dekat atau seperti apa? Jadi aku pas waktu lulus banget SMA langsung ditarik kerja sama dia di tempat aku sekolah dulu. Nah dia itu di situ tuh aku kan masih polos ya baru lulus SMA. Nah dia tuh nge-brandingnya aku tuh anaknya gitu gitu teh. Oh, oke. Iya. Jadi aku ngerasa terus aku bilang ke mama kan, Ma aku tuh di sekolah tuh gini-gini pas kerja tuh kata mama teh, ya kamu tuh harus tahu diri disayang orang. Jadi aku tuh nerima-nerima aja ternyata itu teh salah ternyata toksik gitu. Yang kakak takutkan itu berarti takut orang menilai bahwa kakak juga sama kayak dia gitu ya? Itu pertama, kedua takut karena aku barengnya lama, sikap-sikap dia tuh kok aku keserap dan respon aku kalau ada masalah tuh kayak gak mau kayak dia gitu. Oke. Gak ada kasus yang ternyata aku merasa itu keserap misalnya kayak gitu. Iya. Ada. Jadi aku jadi reaktif. Terusnya jadi aku kadang kalau ada masalah besar, aku tuh apa ya, sikapnya respon aku ke orang-orang tuh reaktif kayak beliau gitu. Harusnya mah aku teh kenapa ya gak pas udah kesini, kenapa aku seheboh itu, padahal gak harus seperti itu gitu.
Oke. Nah, gitu. Gini Kak, dalam diri manusia itu ada yang namanya, ini aku sedikit cerita dulu ya ilmunya. Jadi dalam diri manusia itu ada namanya iklim, ada inner climate namanya. Jadi iklim jiwa. Iklim jiwa ini pas banget. Iklim jiwa ini di diri kita tuh ada panas, ada dingin gitu ya, ada sejuk, itu tuh ada iklim jiwa kayak gitu, ada ilmunya. Nah, iklim jiwa ini dipengaruhi oleh banyak hal. Satu, orang yang kita temui, dua, makanan yang kita makan, tiga, ilmu yang kita serap, dan kondisi yang membuat kita trauma dalam diri kita, atau kondisi atau peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak mengenakan bagi diri kita. Itu yang membuat jiwa kita, itu yang menentukan iklim jiwa kita. Apakah iklim jiwa kita ini panas misalkan, atau dingin atau apa gitu ya. Nah, ketika kita punya lingkungan yang misalkan lingkungan pekerjaan gitu ya. Lingkungan pekerjaan itu adalah salah satu lingkungan yang paling menentukan siapa kita. Kadang-kadang ya. Lingkungan kerja itu lingkungan yang kadang-kadang menentukan siapa kita yang sebenarnya, karena di sana kita ditempa untuk menghadapi konflik gitu ya. Dan makanya kalau misalkan orang mau kenalan sama orang, mau ta'aruf misalkan ya sebelum nikah, itu harus ditanya lingkungan kerjanya. Harus ditanya lingkungan kerjanya tuh kayak gimana, siapa temennya atau siapa yang dia temui setiap hari. Tapi itu tidak bisa menjadikan kesimpulan bahwa kita itu akan mirip dengan orang yang kita temui sehari-hari. Nggak ada indikasi kita jadi punya energi yang sama, punya iklim jiwa yang sama, Kak. Jadi kalau misalkan kamu merasa bahwa, oh karena aku udah lama sama orang ini, aku takut aku jadi mirip sama dia misalkan. Enggak, itu hanya asumsi. Asumsi karena faktor kedekatan kamu. Karena mungkin secara pribadi juga kalian itu saling membutuhkan sebetulnya mungkin. Ya. Entah itu dia nganggap kamu anak, kan berarti dia juga membutuhkan kamu ya. Kamu selama ini mungkin misalkan menerima apa yang dia berikan gitu ya. Pasti kan ada yang namanya kamu juga merasa bahwa kamu butuh dia. Nah, alhasil dari keterhubungan itu ada yang namanya istilahnya hutang budi, ya. Nah, hutang budi ini itu tuh sangat mempengaruhi keterikatan kita dengan orang. Jadi tuh kita nggak bisa yang bagaimana Kak caranya memutus hal itu gitu ya, memutus lingkar toksik itu, atau memutus hal yang membuat ketika kamu bilang itu toksik berarti kan kamu memang sudah tidak nyaman ya dengan hal itu. Nggak bisa buru-buru, nggak bisa karena orang kalau misalkan udah sama-sama sekitar 1 tahun aja itu udah pasti terikat gitu ya. Atau 6 bulan aja kita tuh udah bisa secara emosional kita udah bisa bestian misalkan ya sama orang gitu. Nggak mudah memutuskan rantai, nggak memutuskan hubungan dengan seseorang yang punya dampak di diri kita atau punya kepentingan di diri kita, bahkan pernah kita punya ada hutang budi ke dia. Maksud aku bukan berarti merendahkan gimana, bukan, tapi dari story kakak kan berarti ada hubungan sebab akibat gitu ya. Ada kayak misalkan aku di sini tuh berkat dia, pasti kamu ada merasa kayak gitu kan. Nah itu tuh sulit menghilangkan itu, meskipun pada akhirnya kamu resign gitu ya. Aku nggak tahu sedekat apa kamu sama dia, tapi sekarang mau resign gitu, maksudnya apa gimana? Ya sekarang mau resign. Oke, karena udah ada usaha juga di bisnis, jadi mau fokus ke bisnis. Alhamdulillah, ya.
ketika kamu resign, apakah kemungkinan dia datang ke hidup kamu ada gitu apa gimana? Ada, soalnya Oke. kayak ada hubungan pribadi juga sih di luar pekerjaan. Itu. Nah, setidaknya ketika kamu udah udah resign, lingkungan yang membuat yang jadi apa ya? Yang jadi awal mula kalian bertemu itu udah hilang dulu. Sisanya nanti kamu bisa mengambil jarak. Karena itu boleh, Kak. Kita tuh boleh mengambil jarak pada sesuatu yang menyakiti kita. Kata Rasulullah juga gitu ya. Atau dalam salah satu hadis juga ada, kita boleh menjaga jarak dari sesuatu yang mengganggu kita atau sesuatu yang sangat toksik atau bahkan tadi menurutmu itu akan punya dampak gitulah ke diri kamu. Dan kalau kamu orang yang nggak enakan itu akan panjang gitu ya prosesnya. Tapi yang kamu harus pikirin di sini adalah ya kewarasan kamu. Setidaknya ketika kamu udah memilih resign berarti satu tuh udah kelar tuh ya, nggak satu tempat lagi sama dia. Sisanya adalah jaga jarak. Jadi kalau misalkan ditanya bagaimana cara memutus rantai itu, jaga jarak yang harus dibuat ya, gitu, yang harus dibuat. Membuat jarak ketika kamu udah nggak satu tempat sama dia itu mudah sebetulnya ya. Bukan mudah, maksudnya tuh bisa gitu ya. Bisa, kamu bisa memakai istilahnya kamu bisa pakai berbagai macam alasan ketika kamu merasa itu sangat mengganggu kewarasan kamu, bukan semata-mata memutus silaturahmi, tapi karena sebagai kamu tuh pengen tenang dulu, pengen waras dulu. Ntar juga kamu kalau misalkan udah dalam tanda petik waras, hubungan kamu sama dia juga nggak akan serumit ini, nggak akan lagi kamu memandang dia toksik, nggak akan menurut aku. Jadi sebetulnya kenapa kamu sekarang melihat dia itu sebagai toksik, sebagai sesuatu yang beracun buat diri kamu, karena kamu belum sepenuhnya merilis emosi kamu. Karena sebelumnya itu kamu satu lingkungan sama dia, mumet gitu ya. Diri kamu tuh udah mumet banget sama dia gitu. Dan nanti kalau misalkan kamu sudah resign, kan ada fase tenang, di mana kamu bisa menyerap apa yang bisa jadi PR kamu step selanjutnya setelah gue jauhin misalkan, atau setelah ada jarak aku harus seperti apa, nanti pasti akan ketemu jawabannya. Perlahan Kak, orang juga akan mengerti maksud kita, dan kita nggak perlu takut akan hal itu kalau memang itu yang terbaik. Dan Allah itu ketika mempertemukan kita dengan seseorang pasti akan sudah menentukan juga kapan kita akan berpisah sama dia. Jadi ketika kamu jangan takut memutus silaturahmi atau apa, ini bukan dalam rangka memutus silaturahmi, kamu hanya ingin tenang di sini posisinya gitu ya. Jadi yang pertama tadi, kamu jangan merasa bahwa energi kamu akan tercampur seperti dia, nggak akan. Insya Allah nggak akan. Karena dengan kamu menyadari kamu takut ketularan kayak dia pun, itu udah jadi sinyal bahwa kamu berbeda sama dia. Gitu. Kasarnya gitu ya, kita ini bukan ngomongin orang. Yang kedua kayak ketika caranya gimana Kak, biar kita bisa memutus rantai itu. Tadi resign sebetulnya, barangkali resign itu ternyata takdir dari Allah kan. Barangkali itu tuh kayak jembatan nih, harus resign gitu. Ternyata salah satunya gitu ya untuk keluar dari keterikatan itu barangkali gitu kan. Siapa yang tahu gitu. Jarak sih Kak. Jadi makanya kita tuh harus set boundaries sama orang ya seperti itu. Karena manusia tuh Kak, mau sebaik apapun, mau sedekat apapun, mau yang statusnya yang paling dekat dengan kita sekalipun, itu pasti ada unsur transaksinya. Itu pasti ada unsur transaksinya. Pasti ada unsur kayak, kamu kan dulu sama saya dimasukin ke sini, kok sekarang kamu nggak bahasa Sundanya kok nggak
mulang tarima gitu ya. Ngerti nggak mulang tarima? Orang Sunda kan ya. Kau nggak mulang tarima misalkan gitu ya. Kan selalu ada seperti itu. Tapi keputusan kita untuk menjauh dari dia itu urusan kita. Tapi dengan catatan kita nggak ada hutang apapun ke dia gitu. Kalau misalkan kita masih ada hutang dalam bentuk harta ataupun ya dalam bentuk harta, ya kita harus lunasin dulu gitu ya, jangan kabur. Kalau misalkan ini. Tapi kalau kita nggak ada hutang ini, dan kita jelas-jelas menerima dampak buruk dari sikap dia, ya sudah gitu. Ya, toh hidup juga harus berjalan, toh kita juga udah nggak ngekor sama dia gitu. Singkatnya seperti itu Kak. Semoga bisa menjawab, selebihnya libatkan Allah gitu. Terima kasih. Ya, Kak, cukup sangat membantu. Ya, mudah-mudahan ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas pertanyaannya ya, Kak Tulipti. Siapa tadi Kak nama aslinya? Lupa sama saya. Iis. Oh ya Kak Iis. Jazakillah khair Kak Iis, jazakillah khair Kak Rahma atas penjelasannya yang membantu Kak Iis agar lebih tercerahkan atas pertanyaannya tadi tentang hubungan yang toksik. Nah, karena ini sudah menunjukkan pukul 21:21, maka Jumaji pada malam hari ini akan diselesaikan terlebih dahulu ya, Sobat Soleha. Mohon maaf apabila Sobat Soleha yang tadi bertanya di chat maupun raise hand yang belum terjawab. Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dapat bertemu dengan Kak Rahma lagi di Jumanji yang akan datang atau suatu hari nanti, nah, insya Allah ya. Bismillah kita berkesempatan bertemu dengan Kak Rahma lagi. Amin, insya Allah. Selanjutnya, sebelum closing statement dari Kak Rahma, kita rehat sebentar untuk melakukan dokumentasi bersama dulu ya Sobat Soleha. Maka apabila Sobat Soleha berkenan untuk on cam, dipersilahkan untuk mempersiapkan diri beberapa menit, saya tunggu ya. Lalu nyalakan on cam-nya, bisa dirapikan dulu kerudungnya, seperti itu. Dipersilakan Sobat Soleha. Dokumentasi ini bukan buat untuk gaya-gayaan ya, tapi biar jadi kenangan bareng kalau kita pernah belajar bersama dan bertumbuh bersama Soleha Story. Sudah siap semuanya, Sobat Soleha? Saya izin untuk hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih semua yang sudah berkenan untuk on cam. Banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan pada malam hari ini bersama Kak Rahma. Sebelum kita tutup sesi kajian malam hari ini, mohon kesediaannya Kak Rahma untuk menyampaikan kesimpulan singkat atau pesan penutup agar bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Pada Kak Rahma, dipersilahkan. Ya, mungkin hal yang ingin aku sampaikan adalah sekarang mungkin hal-hal yang kamu hadapi itu belum terjawab, belum kelihatan ujungnya akan kemana, atau kamu mungkin belum tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kamu selanjutnya. Tapi yakinlah suatu saat kamu akan mengerti kenapa Allah mentakdirkan itu untuk kamu. Jadi teruslah berprasangka baik ke Allah, karena apapun yang Allah berikan kepada kamu pasti ada maksud baik di dalamnya. Seperti itu ya. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir hari ini. Semoga ada sedikit hikmah yang bisa melegakan teman-teman, ada sedikit pelajaran yang bisa teman-teman bawa untuk teman-teman sampaikan juga ke teman-teman atau ke keluarga teman-teman. Aku mohon doanya kepada teman-teman untuk diri aku sendiri, untuk keselamatan aku. Semoga yang aku sampaikan juga bisa menjadi kebaikan untuk aku, bisa menjadi bahan evaluasi juga untuk aku. Aku harap teman-teman tidak berlebihan ketika menanggapi apa yang aku ucapkan, tidak kagum terlalu jauh menanggapi apa yang aku sampaikan, karena aku juga manusia.
Jadi kalau misalkan suatu saat aku mengecewakan teman-teman, aku mohon maaf. Semoga semua yang kita lewati, semoga semua yang kita hadirkan hari ini itu bisa jadi catatan amal kebaikan supaya menjadi teman baik saat kita nanti di yaumil akhir. Terima kasih teman-teman ya semuanya, Kak Rohmatul, Kak Anissa, Kak Sofia, siapa lagi nih? Semuanya, Kak Adinda, Kak Agustin, Kak Amalia, Kak Andi, Kak Aprilia, Kak Arvini, dan semuanya pokoknya terima kasih. Terima kasih banyak juga Kak Rahma. Alhamdulillah akhirnya kita sampai di penghujung Jumanji pada malam hari ini. Sebelum ditutup, mohon kesediaan Sobat Soleha untuk mengisi survei ya, agar Sobat Soleha terus bisa membuat kajian yang bermanfaat untuk Sobat Soleha semua. Satu feedback sangat berarti bagi kami, maka dari itu kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Jazakumullah khairan. Terima kasih untuk Kak Rahma atas ilmu dan inspirasinya untuk Sobat Soleha semua. Semoga Allah senantiasa memberkahi Kak Rahma dan memudahkan urusan Kak Rahma dalam hal kebaikan. Amin. Oh iya, kami mengundang Sobat Soleha semua untuk berbagi insight atau hikmah dari kajian pada malam hari ini di Instagram Story. Jangan lupa tag Instagram Story-nya, jangan lupa tag Instagram dari Solha Story dan Instagramnya Kak Rahma ya, @_3 kali RNF. Karena kalau kita bagikan insight pada malam hari ini, ilmu yang kita sebarkan juga insya Allah akan bermanfaat bagi orang lain yang melihat story kita. Nah, jangan lupa ya, ikutan challenge ya, challenge yang kalau misalkan 5 orang yang beruntung, insya Allah akan dapat hadiah dari Kak Rahma. Ya, jangan lupa cek di kolom chat ya, Sobat Soleha. Kemudian kalau misalkan kakak-kakak ingin membeli buku Kak Rahma yang sangat rekomen, jangan lupa beli buku Kak Rahma yang judulnya Sebelum Kau Tiba di seluruh Gramedia di seluruh Indonesia ya. Boleh juga nanti dicari-cari di internet kalau misalkan mau beli online. Baiklah, saya Rohma mewakili Sobat Soleha, leader. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama kajian berlangsung. Kemudian sampai jumpa di Jumanji berikutnya di setiap Jumat malam. Kalau misalkan Sobat Soleha juga ingin mengikuti kajian di Ahad malam, ada yang namanya Jovisa Talk juga. Baiklah, kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf atas salah dan hilaf. Wassalamualaikum.